Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Nugraha, pendamping PKH Kecamatan Banjar, Desa Gunung Putri, Kabupaten Pandeglang. Saat ini saya akan mensimulasikan kepada teman-teman modul 4, sesi 11, langkah 5 tentang deteksi dini kekerasan seksual di poin 4 dan 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, selanjutnya saya ingin mendengar suaranya nih, semangatnya ya. Karena menjelang siang ini mulai panas, takut pada masih lemas nih, makin lemas. Tapi kelihatannya masih semangat ya. Coba kalau saya bilang semangat pagi, pagi ya Bu ya. Oke, 1, 2, 3 semangat pagi, pagi. Ya, makin semangat ibu-ibu semua ya. Makin siang nih, luar biasa. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan kepada ibu-ibu sekalian. Pertanyaan ini mohon dijawab. Apa yang dilakukan jika mendapati anak kita atau saudara kita mengalami kekerasan seksual? Saya ulangi ya Bu ya. Apa yang dilakukan jika mendapati anak kita atau saudara kita mengalami kekerasan seksual? Ya, kira-kira ada yang bisa menjawab? Saya ingin mendengar dari ibu sekalian 2 atau 3. Silakan. Sebelah kiri saya. Ya, Ibu Lilis. Silakan Bu Lilis. Iya. Bagaimana Bu Lilis? Yang lain untuk menyimak jawabannya. Coba. Iya. Iya. Baik. Terima kasih Bu Lilis atas jawabannya, luar biasa. Coba kita tepuk salut ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Luar biasa. Saya minta 1 orang lagi, ayo. Silakan di sebelah kanan saya. Oh, ya. Oke, Ibu Aminah, silakan. Ibu Aminah, ya, yang lain dengarkan. Hebat jawabannya semua ini. Ya. Oke. Iya, baik. Terima kasih Bu Aminah, luar biasa. Coba kita kasih dia wow dulu ya teman-teman. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Bekas beri dia wow. Luar biasa ya. Nah, jawaban 1, 2 ada lagi kira-kira? Ayo saya kasih 1 kesempatan lagi. Sudah? Ya baik. Sudah ya Bu ya. Nah, sekarang kita lihat. Saya simpulkan kepada ibu-ibu ya. Kita lihat flip card 9. Sini Bu di depan ya. Nih di depan. Perhatikan. Nah, sebelum kita menyimpulkan bahwa anak kita mendapati kekerasan seksual, kita harus memahami dulu ibu-ibu apa itu tanda-tanda kekerasan seksual tersebut. Nah, disinilah tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Jangan sampai nanti kita salah menduga anak kita dalam keadaan fisiknya atau psikologinya, itu bisa kita lihat tanda-tandanya ibu-ibu ya. Nah, saya bacakan. Ayo, lihat di sini Bu. Pertama, tanda-tanda terjadi kekerasan seksual dilihat dari gerakan tak wajar. Jadi ada gerakan tak wajar dari anak. Apa itu gerakannya? Ya, gerakan-gerakan itu misalkan ya, contoh, kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seorang untuk melindungi tubuhnya. Lihat. Nah, gambar seperti anak ini Bu ya. Di samping ini. Iya. Nah, dia duduk sambil apa? Nah, kepala tertunduk ke dalam. Ya. Oh, kepalanya tertunduk ke dalam ibu-ibu. Dia merasa mungkin takut atau mungkin risau, cemas gitu, sedih. Nah, ini terlihat dari gambar ini Bu ya. Nah, kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Lihat, menyimpul erat dia. Seolah-olah sudah kencang ini tangannya Bu ya. Karena saking takutnya Bu gitu. Atau mungkin saking cemasnya. Lutut tertekuk ke dalam. Nah, tekukan kakinya ini masukkan ke dalam tangannya Bu. Lihat di gambar. Ya. Terus mata berkedip-kedip. Mata berkedip-kedip gitu. Jadi seolah dalam keadaan takut dan benar-benar risau Bu ya mungkin. Sudah tidak
mungkin dia menangis juga gitu kan, atau dia bersedih. Ini akan terlihat nih, matanya berkedip-kedip, terus wajah pusat pasi, ya wajahnya pusat pasi Bu, terlihat pucat sekali anak kita. Kita harus curiga itu Bu, ya siapa tahu ada tanda-tanda kekerasan seksual dan yang lainnya. Ibu-ibu harus bisa lebih memahami lagi anak-anak ibu. Nah, kemudian lihat juga tanda-tanda kekerasan seksual dari gejala fisik. Kalau tadi dari gerakan-gerakan tak wajar Bu ya. Nah, sekarang dari gejala fisik. Apa gejala fisiknya Bu? Ya, apa gejala fisiknya? Gitu, lihat di sini Bu ya. Gejala fisiknya dilihat dari gejala fisik, sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB atau BAK. Nah, ini bisa kita lihat langsung Bu ya. Kalau anak kita sakit ketika pakai celana dalam, setelah dia buang air besar atau dia mau buang air besar gitu, mengeluh kesulitan untuk buang air besar. Nah, kita harus curiga Bu, gitu. Kita harus waspada. Ada apa nih anak kita, ya kan? Nah, apakah ada kekerasan seksual di situ? Kita tanyakan. Kita dekati anak kita. Kita ajak bicara secara jujur, terbuka, baik-baik, ya. Siapa tahu anak kita mau terbuka dan jujur terhadap kita. Kemudian lihat cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau dubur. Cedera, ada cedera juga Bu. Mungkin di bagian dadanya ini ya, susunya atau dadanya ini ada memar gitu kan, kita lihat gitu. Atau bokongnya di belakang atau perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau dubur ya. Dilihat aja Bu. Kita perlu lihat anak kita gitu. Kita perhatikan lah, takut ada memar atau apa setelah terlihat ada tanda-tanda yang menjanggal ya Bu ya. Nah, kemudian memar di bagian tubuh atau gigi cedera atau tanggal 1 pelaku menyergap atau memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan, menurut David Given, seorang peneliti bahasa tubuh. Nah, itu juga bisa kita lihat Bu, tubuhnya itu ada tidak memar gitu di bagian dadanya atau ini di punggungnya gitu. Terus giginya apakah ada cedera, mungkin dia dipukul Bu ya, mungkin dia didorong sampai ke tembok seperti itu Bu. Nah, ini menurut David Given, seorang peneliti bahasa tubuh. Kemudian rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh. Nah, di bagian-bagian sensitifnya itu terasa sakit Bu. Dia nanti akan bicara kepada ibu. Ketika dia terbuka, dia akan bicara, ini sakit Bu di sini gitu. Ini saya merasa ada yang nggak enak Bu, sakit kalau disentuh. Nanti juga bicara. Kita lebih kepada mengajak bicara anak ya, ngobrol Bu ya, terbuka. Kemudian lanjut. Nah, lihat ada lagi Bu ya, cara jalan yang tak wajar, agak ngangkang. Nah, gimana tuh agak ngangkang Ibu? Ya kan tahu ngangkang itu Bu ya. Nah, kakinya tuh ngejegang gitu. Ngangkang Bu. Nah, kalau dilihat dari jalannya sudah tidak wajar, Ibu tanyakan gitu. Tanyakan oleh Ibu. Jadi, yang terakhir ini lihat ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak, dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa. Jadi bisa kita periksa juga Bu celana dalamnya, apakah ada bercak darah atau ada bintik-bintik cairan yang mengering di sana gitu. Nah, bagian celana yang robek juga bisa Bu ya, bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik gitu, ditarik paksa. Itu bisa Bu. Kita bisa lihat secara dari gejala fisik. Nah, sekarang dari tanda atau gejala fisikis Bu. Nah, ada fisikis juga Bu ya. Gitu, fisikisnya apa? Nah, lihat, anak berubah ekspresi, pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian. Nah, takut ditinggalkan sendirian Bu. Nah, bisa jadi anak tuh merasa takut gitu, terus cemas, gelisah. Nanti perhatikan oleh Ibu kalau ada perubahan secara fisikisnya anak itu, kita harus curiga lah. Kenapa kok anak kita tiba-tiba berubah sikapnya seperti itu? Kemudian
menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti pusing, sakit perut, atau masalah makan gitu. Nah ini gejala-gejala keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, makanya kita harus peka yang tadi saya bilang Bu ya, saya ulangi lagi tuh. Jadi kita harus peka terhadap anak ketika ada perubahan yang terjadi pada anak kita secara tiba-tiba dalam gejala psikisnya. Kemudian sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau ya. Nah ini juga kalau kita ngigau sering mungkin ibu-ibu ya. Di sini mungkin ibu-ibu sering ngigau juga ada, tapi bukan berarti ibu-ibu punya gejala psikis. Tapi kita bisa perhatikan lah anak kita sulit tidur. Nah di situ ada sulit tidurnya. Itu ada gangguan psikis Bu kalau anak sulit tidur, apa dia banyak pikiran gitu. Apa mentalnya rusak karena memang dia merasa takut, cemas, akhirnya dia sulit tidur dan selalu membayangkan kekerasan yang diterima oleh dia dari orang lain gitu. Jadi itu sudah diprediksikan Bu ya secara psikologi seperti itu. Jadi kita tanyakan kenapa ada sulit tidur, apakah ada punya masalah, coba bicara kepada ibu ingin tahu, siapa tahu ibu bisa bantu kalau ada punya masalah di mana di sekolah. Nggak usah takut, nggak usah malu sama ibu ini orang yang paling kamu sayang dan ibu sangat sayang sekali sama kamu. Nah lebih baik kamu berbicara pada ibu apa yang terjadi nak. Nah itu Bu, bahasa-bahasa seperti itu harus kita sampaikan kepada anak kita dengan lembut agar dia merasa tenang dan merasa nyaman untuk menyampaikan gitu. Nah terus lanjut kita lihat Bu, sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Ini juga sama Bu, kurang konsen lah anak kita itu, konsentrasinya mungkin pecah atau bagaimana, dia sulit belajar. Itu tadi karena pikirannya sudah terpikirkan atau terbayangkan selalu perilaku yang dia terima, yaitu dalam bahasa kita trauma mungkin Bu ya, seperti itu, trauma terhadap perlakuan orang yang melakukan kekerasan seksual kepadanya. Kemudian perilaku kemunduran, menghisap ibu jari, kemunduran kemampuan bicara, ngompol. Nah ini juga ada merupakan salah satu contoh, salah satu tanda-tanda gejala psikis, yaitu kemunduran menghisap ibu jari. Tuh lihat anak kalau ibu jarinya dihisap gitu, itu ada gejala juga ternyata Bu ya. Kemunduran kemampuan bicara, tuh kemunduran kemampuan bicara atau ngompol gitu. Nah ini ada gejala-gejala psikis ya yang dia terima. Nah, kemudian gejala psikis pada anak. Nah ini ada usianya Bu. Tapi sebelum saya lanjut, coba saya tepuk semangatnya dulu semuanya ya, biar semangat ya. Tepuk semangat. 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 Tepuk semangat Bu ya. Iya, wah benar luar biasa. Lanjut Bu ya. Oke. Nah, biar tetap semangat nih Bu, saya jelaskan lagi nih. Biar dapat ilmu kita semua Bu ya tentang anak nih, gejala psikis pada anak usia 13 sampai 18 tahun. Nah, anak itu punya gejala psikisnya Bu di antara 13 sampai 18 tahun. Pertama apa Bu? Keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya, kecemasan yang terus-menerus serta kegugupan. Anak terlihat canggung, gugup gitu Bu ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh gejala psikis Bu. Kalau sudah anak seperti itu, kita harus lebih care lagi terhadap dia, lebih memperhatikan lagi. Kenapa nih? Jangan sampai berlarut-larut nanti dia menjadi korban terjadinya kekerasan seksual ya. Kemudian agresif atau sebaliknya, menutup atau menarik diri, curiga terhadap orang lain dan berpikir bahwa hal buruk akan menimpa mereka lagi gitu. Nah ini seperti ini juga sama Bu. Ini mungkin dia sudah menerima gejala kekerasan seksual. Karena itu di sini kita harus lebih care lagi tuh, tadi saya kembali lagi ke anak. Ayo kita dorong anak kita untuk apa? Jangan menutup diri, ayo nak gitu. Nah, lebih percaya diri lagi. Nah, lebih terbuka lagi. Itulah usaha keras kita nanti agar anak tidak berlarut-larut dalam efek dari kekerasan seksual. Kemudian merusak diri sendiri untuk mengatasi rasa marah dan depresi. Kadang ada anak yang mukul-mukul tembok Bu ya, gitu. Itu kan melukai tangannya sendiri Bu. Wah, atau dia
kakinya ditendang-tendang ke tembok gitu Bu ya, atau dia sampai junggut-junggut kepalanya gitu Bu. Dia menjerit-jerit, meronta-ronta, bahkan sampai mungkin ambil barang dan dia pukulkan ke badannya dengan penyesalan seperti apa gitu kan. Mungkin ada Bu anak-anak yang seperti itu ya, bener ya Bu ya, pasti ada lah. Ibu juga anak-anak ibu di rumah pasti pernah memperhatikan. Mudah-mudahan itu bukan bukti tanda kekerasan seksual, tapi hanya biasa. Karena itu ibu harus lebih intan lagi terhadap anak ibu ya. Nah terus melakukan perbuatan beresiko gitu, berisiko tinggi seperti terlibat dalam penyalahgunaan nafsa, bergabung dengan geng yang tidak jelas. Tadi karena anak dalam usia 13 sampai 18 tahun itu kan masa-masanya bergaul Bu ya, masa-masanya bermain. Nah, ketika dia mendapatkan kekerasan seksual, dia akan meluapkan emosinya gitu Bu. Nah, kepada jalan-jalan nanti yang salah gitu, kepada apa? Nafsa gitu, narkoba, obat-obatan terlarang gitu kan. Nah, itu dan bergabung dengan geng-geng yang tidak jelas, itu dia meluapkan ekspresinya Bu. Karena apa? Kekerasan seksual yang dia dapati itu menjadi beban pada dirinya, dan akhirnya dia meluapkan kepada hal-hal yang salah seperti itu. Nah itulah beberapa tanda ya, beberapa gejala yang saya jelaskan pada ibu-ibu ya dari Flipkart ini ya. Jadi kita lebih cermat terhadap anak kita lebih intens lagi kepada mereka, kita lebih luangkan lagi waktu kita untuk memahami anak-anak kita. Selamilah dunia anak, seperti itu Ibu ya, pesan saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tanda-tanda terjadi kekerasan seksual dan gejala psikis pada anak dari usia 13 sampai 18 tahun. Seperti itu. Terima kasih.